Jadi saya tuh kan naik ke sini tuh beberapa hari yang lalu, Bang. Terus saya banyak sekali di inbox sama muslim-muslim ini loh, Bang. Karena apa? Ya dikata-katain lah dengan omongan yang menurut saya di luar nalar gitu, terlalu kotor. Iya, omongannya. penyebabnya itu karena apa? Ya saya dikatain bohong, Bohong pura-pura kenapa? pura-pura murtad gitu. Sebentar, Anda lahir udah Kristen. Iya, Bang. Terus Anda keluar dari Saya Islam. Saya dari lahir tuh udah Islam. Terus saya pindah gitu. Makanya saya agak bingung tadi. Anda lahir Muslim. Iya, Berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah, Kak Vira? 23 tahun. 23 tahun. Lalu Anda akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya, Bang. Shalom teman-teman, puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Ya teman-teman, kita baru saja menyaksikan cuplikan video di mana kita bisa melihat seorang murtadin yang dia memang dari kecil adalah seorang muslim seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana dia boleh dengan berani untuk menyampaikan kebenaran seperti itu, bahwa dia memang murtad dan menjadi seorang murtadin dan memberi dirinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus seperti itu. Jadi mari sebelum kita menonton kelanjutannya, saya ingin mengajak teman-teman untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga membagikan video yang ada di channel ini agar video yang ada di channel ini terus direkomendasikan oleh YouTube, dan melalui video-video di channel ini juga semakin banyak orang yang diberkati. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, tadi ada yang pesan kepada saya, katanya Agatha yang dibaptis mau naik. Sebentar. Saya ucapkan selamat ya kepada Agatha, katanya sudah dibaptis. Mana dia? Nggak ada, saya lihat. Saya nggak lihat ada Agatha di sini. Bukan Agatha ini ya, bukan Agatha yang di TikTok yang sering live ya, tapi Agatha yang lain. Oke, Vira, selamat malam, Vira. Malam, Bang. Ya, silakan Vira, nyalakan kamera dulu. Gimana? Oh, Oke, saya balikan dulu. Saya bantu dulu. Udah, silakan diterima. ya salam Bang Idis. Shalom, Vira. Saya tanya dulu, Vira ini Kristen atau Islam? Saya Kristen, Bang. Saya udah pernah naik kemarin. Memang dari lahir sudah Kristen? Iya, Bang. Oh iya, ingin menyampaikan apa? Enggak, saya udah ada inbox Bang Idis, cuman memang mungkin Abang belum sempat ngebaca. Oh ya, yang apa itu? Tentang apa? Jadi saya tuh kan naik ke sini tuh beberapa hari yang lalu, Bang. Terus saya banyak sekali di inbox sama muslim-muslim ini loh, Bang. Karena apa? Ya dikata-katain lah dengan omongan yang menurut saya di luar nalar gitu, terlalu kotor. Iya, penyebabnya itu karena apa? Ya saya dikatain bohong, Bohong kenapa? pura-pura murtad gitu. Sebentar, Anda lahir udah Kristen. Iya, Bang. Terus Anda keluar dari Saya Islam. Saya dari lahir tuh udah Islam. Terus saya pindah gitu. Makanya saya agak bingung tadi. Anda lahir Muslim. Iya, Berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah, Kak Vira? 23 tahun. 23 tahun. Lalu Anda akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya, Bang. Masuk Kristen. Iya. Berapa lama jadi orang Kristen? Sudahan? Udah cukup lama, dari 2013. Dari 2013. Oke. Coba. Biasanya kan di sini itu saya menggunakan apa standarnya orang Islam. Orang Islam membuat standar bahwasanya ujian kalau seseorang sebagai muslim itu bukan dia bertakwa. Walaupun di dalam Al-Qur'an tanda seorang muslim itu adalah bertakwa. Tapi pada prakteknya di lapangan, tanda bahwa seorang muslim itu adalah seorang muslim bahwa dia bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Coba bacakan kepada kami satu ayat di dalam Al-Quran, atau doa sholat, atau niat sholat, atau apa, coba, supaya kami atau orang-orang Islam yang meragukan bahwa Anda bekas mantan Islam itu percaya bahwa Anda mantan Islam. Coba. Iya, sebelumnya sih memang udah pernah, tapi saya ulang lagi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat sholat ya, Bang? Ya.
Usolli fardu maghribi salat sarokata ini mustabilal kiblatin ada alillahi ta'ala. Oke, teman-teman Muslim, saya mau kasih tahu kepada kalian, orang Kristen nggak akan sanggup ngucapin kayak begitu, nggak akan sanggup. Kalau memang dia nggak pernah masuk Islam. Saya kasih tahu kepada kalian, kalau orang Kristen dari lahir mau bohong, mau pura-pura ngaku jadi Muslim, mereka nggak akan bisa ngucapin itu. Coba, ada nggak satu surat yang sulit yang orang Kristen nggak bakal bisa tiru-tiru? Sulit apa ya? Udah banyak lupa. Mungkin surat Anas ya bang. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya? Nggak tahu lah bang. Nggak tahu. Ya. Jadi gini, saya cuma pesan begini. Biasanya orang-orang Islam itu mereka itu bersikap suka mengingkari kebenaran. Jadi kalau misalnya Kak Fira menerima pesan seperti yang saya bilang, pasti nanti akan banyak orang-orang Islam datang menginbox, mengirimi pesan, Anda ngaku-ngaku bekas Islam, Anda begini dan begitu. Biarkan saja begitu. Karena apa? Karena mereka itu memang mengingkari kebenaran. Sekalipun kita bilang itu matahari, katanya, oh bukan. Mereka emang begitu. Saya punya pengalaman. Sekalipun kita tunjukkan kebenaran, mereka terus-menerus akan mengingkarinya. Cuman satu obatnya. Ketika orang Islam sudah berhenti mempertuhan Muhammad, maka mereka akan gampang menerima kebenaran tersebut. Seperti itu. Iya bang, sebenarnya. Tapi ini udah sangat mengganggu menurut saya. Jadi ini kan akun ini sebenarnya saya tuh nggak suka main sosial media bang. Akun ini sebenarnya tadinya saya pakai buat usaha. Nah, saya lampirin di bio itu ada nomor telepon gitu bang, nomor handphone. Jadi setelah nggak usaha lagi saya pakai untuk pribadi. Terus mungkin muslim ini teman-teman muslim ada nge-screenshot nomor saya atau apa, itu sampai nomor yang satu lagi saya nggak aktifin bang. Oh terus, iya, gitu. baik. Jadi sekarang Kak Fira sudah tahu tabiat mereka. Itu juga terjadi kepada saya. Jadi nomor saya itu pernah disebarkan sama Rudi Iskariot. Bahkan nomor saya itu ditaruh di aplikasi-aplikasi pesan-pesan perempuan. Iya. Memang seperti itu memang mereka. Ketika mereka tidak sanggup membantah saya, mereka akan melawan saya dengan cara-cara yang murahan seperti itu. Makanya banyak yang hubungin saya. Saya nggak tahu kenapa begini. Ya karena memang kerjaannya mereka begitu. Iya bang, saya cuma mau pesan sama teman-teman yang muslim, kalau kalian mau bertanya baik-baiklah, jangan pakai bahasa yang terlalu kasar menurut saya. Saya ada kok dokumen lengkap dari mulai akte lahir sampai ijazah terakhir saya itu masih ada, bahkan soft copy KTP saya waktu masih muslim itu saya ada. Kalau kalian mau bukti silahkan, tapi jangan kasar gitu, jangan sampai mengancam segala macam. Tolonglah bahasanya dijaga gitu. Ya, begitulah kenyataannya Kak Fira. Jadi memang ketika ada orang Islam sudah sadar, sudah berhenti mengikuti yang salah dan datang kepada Tuhan Yesus, banyak sekali orang-orang Islam yang memang bertabiat seperti itu. Ngancam, ngirim pesan dan lain sebagainya, mengata-ngatai, memaki-maki, itu memang banyak. Jadi ya mulai membiasakan diri seperti itu. Iya gitu bang, karena saya dituduh menjelekkan. Awal saya naik ke sini juga kan saya cuma mau nanya tentang iman Kristen gitu. Karena saya bingung. Enggak ada yang menjelekkan, Jadi intinya sama orang-orang muslim juga ya. Kenapa kalian itu mengingkari bahwa kalau ada orang yang berpindah dari Islam ke Kristen, kalian katakan bohong, kalian katakan settingan segala macam. Itu betulan seperti itu. Kalau seandainya boleh di sini spill identitas, mungkin sudah spill. Masalahnya di TikTok tuh nggak boleh, kita kena ban langsung. Iya. Begitu, nggak boleh nunjukin identitas di TikTok. Iya, terus bang sedikit lagi mohon maaf. Ya. Saya senang sejak waktu saya naik terakhir itu banyak teman-teman saudara seiman yang saya kasihi, makasih buat supportnya. Tapi janganlah terlalu berlebihan gitu.
kalau mau sharing tentang firman Tuhan silakan, tapi jangan yang terlalu berlebihan, kayak memuji-muji terlalu berlebihan itu nggak usah gitu. Ya, Oke. saya juga ngerasa sedikit terganggu lah. Tapi kalau mau saling diskusi, sebenarnya kesaksian saya panjang, tapi saya nanti nunggu program Bang Edi saja tentang kesaksian-kesaksian. Boleh, tadi boleh, gitu, Bang. boleh. Itu aja. Oke, Bang. hanya itu ya, Vira ya. Nah, itu aja Bang, iya. Oke, oke. Selamat malam. Ya, Terima Bang. kasih ya. Sama-sama. Shalom. Ya, shalom. Ya, teman-teman Muslim, kalau ada orang-orang yang keluar dari agama Islam, kalian terima saja fakta itu, begitu loh. Jangan kalian aneh lah, ngobrolnya kalian umbar-umbar. Buat apa sih? Kenapa cara kalian tuh kekanak-kanakan? Oke, kita kasih naik Agatha ya. Agatha. Ya, Agatha, selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Halo Kak Edis, ini gimana nyalainnya? Oke, saya Tolong dengar dari Kak, sini. tolong. Oke, silakan Agatha. Saya dengar katanya sudah dibaptis ya. Iya Kak Edis, saya senang sekali. Maaf saya pakai masker ya Kak Edis. Oke, sebentar Agatha. Agatha ini apakah itu nama asli? Maaf bukan. Bukan ya. Berarti namanya dulu masih nama muslimah. Saya ya Muslim Kak. Oke. Dulu kayaknya udah pernah kan naik sini, terus kita tes. Betul. Oke, tes. Coba bisa nggak lagi? Karena banyak orang ini muslim-muslim ini mereka menolak gitu loh. Coba. Tes di mana Kak? Oke, bisa nggak tes gimana dulu waktu muslim, bacaan sholatnya, bacaan ayat Al-Qur'annya gitu, coba. Sedikit mungkin masih hafal surat Anas. Boleh, silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, sah ya, muslim ya. Atau ada satu surat lagi misalnya yang sulit, doa makan kah, bacaan sholat, bacaan apa, coba. Biar muslim-muslim nih mereka nggak, oh ini settingan ini acaranya gitu, coba. Saya lupa apa ya? Al-Fatihah ya Kak ya. Kalau Al-Fatihah kayaknya terlalu lumrah begitu. Mungkin niat sholat begitu. Masih ingat nggak dengan niat sholat? Maaf Kak, saya dari dulu mungkin sudah 5 tahun yang lalu saya tidak pernah sholat lagi. Sudah semenjak meninggal. saya masuk percaya Tuhan Yesus. Oke, tetapi baru-baru saja dibaptis. Baru Kak, baru. Puji Tuhan hari Minggu saya dibaptis bersama Kak Yuli. Oke, sudah dibaptis ya. Jadi teman-teman yang muslim, kalau ada orang Islam yang pindah dari Islam, sudah mengenal kebenaran, meninggalkan kesesatan, dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tolong jangan diganggu, begitu. Saya diserang habis-habisan Kak Edis. Iya. Saya dibilang murtad, saya dibilang pendosa, saya dibilang banyak macam-macam Kak. Makanya saya izin pakai masker, soalnya kan video saya di screen record, terus disebarluaskan katanya saya murtad, pembohong, begitu. Ya, itu memang beban mental seperti itu. Makanya banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kesesatan, sudah meninggalkan ajarannya yang terdahulu dan menerima Tuhan Yesus, mereka tidak berani speak up di sini. Yang inbox saya itu banyak sekali orang-orang Islam yang inbox saya yang, "Bang, tadinya waktu saya dengar siaranmu itu saya marah. 7 bulan yang lalu saya itu marah, bener dendam sekali sama kamu. Ternyata Bang, omonganmu itu saya renung-renungkan siang malam. Ternyata akhirnya berubah dia menjadi orang Kristen, tapi dia nggak berani bersuara." Banyak sekali yang inbox Kak Edis, saya. saya mau tanya sesuatu. Ya. Begini Kak, saya tuh kan pas waktu dibaptis, itu kan kondisi saya kan merem itu kan ya. Waktu merem itu kan begini di air. Saya nggak tahu Kak, itu saya melihat cahaya putih. Cahaya putih itu terang sekali Kak. Lalu? Dan itu cuman sebentar saja, sebentar. Abis itu kan saya diangkat lagi. Makanya saya, itu barusan apa tadi ya, begitu. Sumpah saya sampai heran sampai sekarang Kak, bertanya-tanya itu tadi apa ya, yang
melihat cahaya putih. Kalau saya tidak kapasitas saya untuk mendefinisikan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat kosmik seperti itu. Yang saya bisa jelaskan adalah pesan daripada Bible supaya kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Supaya kita menjadikan diri kita dikendalikan dan dikuasai oleh Yesus, supaya Yesus memerintah di hati kita. Seperti itu. Dan yang saya serukan kepada orang-orang Islam, supaya orang-orang Islam berhenti membuat Muhammad menjadi penguasa hidupnya, membuat Muhammad menjadi raja yang mengendalikan hidup dia, begitu. Karena yang saya lihat, yang saya pelajari dalam agama Islam, orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang hidupnya itu dikuasai, diperintah dan ditundukkan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul, Kak. Gitu. Saya terima kasih sekali, Kak. Sama-sama. Ya, bisa dibaptis, saya masuk gereja, dan itu speechless sekali yang saya rasakan, Kak. Saya sedikit cerita sama Kak Edisnya ya. Boleh, silakan. Saya masuk gereja, sampai Kak Yulinya heran, Kak. Saya tuh kan waktu dikasih doa, saya maju, Kak. Saya maju dan tiba-tiba tuh kan dibisikin di telinga saya, meyakini Tuhan Yesus, dan banyak sekali itu saya tiba-tiba nangis sekali, Kak. Saya terenyuh gitu. Itu kayak spiritual yang baru saya rasakan. Saya punya Tuhan loh. Tuhan ini ada ternyata itu, dan saya tidak pernah dapatkan dari agama saya sebelumnya. Ya, itu biasanya kalau di dalam agama Kristen itu disebut dengan yang namanya kasih mula-mula. Itu artinya cinta pertama kepada Yesus, begitu. Artinya ada sebuah proses bagaimana Anda mencintai Yesus. Bagaimana Anda nanti akan membuat diri Anda dikuasai atau dikendalikan, diperintah oleh Yesus. Artinya Anda sedang membuat Yesus berdaulat di hati Anda. Begitu. Dan itulah inti ajaran kekristenan. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, belok kiri, ya belok kiri. Kalau Tuhan Yesus bilang belok kanan, ya belok kanan. Betul, Begitu. Kak. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu berbeda dengan ajaran Islam. Kalau dalam ajaran Islam, kalau kamu tidak berdosa, justru kamu dimusnahkan sama Allah. Itu ajaran Islam. Makanya saya ini ingin menyadarkan orang-orang Islam. Begitu. Kalau dalam agama Kristen, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang lumpuh, ya, seorang yang lumpuh itu ketika dia sudah sembuh di kolam Bethesda itu, apa yang Tuhan Yesus katakan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi supaya yang lebih parah tidak terjadi atasmu. Itu kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Nah, sementara di ajaran agama Islam itu yang sebaliknya. Kalau di dalam agama Islam itu malah sebaliknya. Kalau tidak berbuat dosa, dimusnahkan sama Allah. Begitu. Bahkan di dalam agama Islam, kalau orang nanti tidak berbuat dosa, Allah jadi nggak punya kerjaan ini. Karena Allah itu paling senang dengan orang yang minta ampun akan dosanya, supaya diampuni. Nah, logika Muhammad, orang harus berbuat dosa supaya diampuni sama Allah. Nah, sementara di dalam agama Kristen, jangan berbuat dosa. Seperti itu. Iya, Kak. Jadi makanya saya bilang supaya jangan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, tetapi Yesuslah yang harus dijadikan sebagai Tuhan. Seperti itu. Betul. Oke, hanya itu saja, Agatha. Iya, Kak. Terima kasih banyak, Kak Oke, Edis. sama-sama. Saya turunkan ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama, saya turunkan. Yuk, silakan. Yang muslim-muslim, kalau kalian ingin membantah saya, ya, Nur, silakan nyalakan kamera. Halo, Nur. Assalamualaikum. Oh, ini yang kemarin nih. Nur, Anda menyimak tadi ya, Nur ya? Sangat menyimak. Oke, mana nasihat yang benar, yang betul? Nah, jangan berbuat dosa lagi supaya Anda tidak menyesal, atau nak, jangan mencuri supaya Anda nanti tidak menyesal, atau nak, mencurilah supaya nanti Anda menyesal dan bertobat dan memohon ampun. Mana nasihat yang betul? Nasihatnya betul. Jangan mencuri.
Oke, di dalam agama Islam, nasihat yang kamu pilih itu haruslah nasihat nomor 2. Mencurilah supaya nanti dosamu diampuni. Tunjukkan dulu mas, tunjukkan dulu. Baik, kita Mana? tunjukkan. Kita tunjukkan. Bahwa dalam ajaran agama Islam itu, bagaimana Allah menyesatkan kalian, bagaimana Muhammad menyesatkan kalian, dengan cara bagaimana disuruh kalian berbuat dosa dan memohon ampun. Tunjukkan ayatnya. Baik, Ayat berapa? baik, Surat apa? baik. Saya akan tunjukkan. Tunjukkan ayatnya. Oke. Ayat berapa? Saya akan tunjukkan kalian jika kalian tidak berbuat dosa akan dimusnahkan oleh Allah. Kalian akan disuruh dirangsang oleh Allah untuk berbuat dosa supaya mohon ampun. Surat apa itu? Baik. Saya tunjukkan hadisnya ya teman-teman ya. Oke. Surah. Ayat Al-Quran. Anda tidak percaya dengan hadis, Bang? percaya hadis. Oke. Demi zat, ini hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari, hadis Muslim ada semua nih. Nomornya 2749. Kata Muhammad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian, akan musnahkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah, dan Allah pun ampuni dosa mereka. Makanya Allah ini ibarat orang tua, dia pilih nasihat kedua. Nah, bikin dosa ya, supaya nanti kau mohon ampun, karena saya seneng ngampunin orang yang minta ampun. Itu hadis apa itu? Hadis Imam Muslim nomor 2749. Apa? Berat saudara. Apa? Ini loh hadis Imam Muslim, hadis riwayat Muslim, Imam Bukhari. Ini yang Sahih Muslim nomor 2749. Jadi Itu hadis doif itu. Daif. Makanya saya bilang teman-teman, kalau sudah dikasih tahu kebenaran, mereka akan berkata daif, fitnah. Ini fitnah yang Doif itu. Bang, makanya saya bilang bang, Tuhan Yesus itu ibarat orang tua yang pertama. Nak, jangan kau berbuat dosa supaya kau nanti tak menyesal. Tetapi Allah atau Muhammad itu orang tua yang kedua. Nak, kalau kau nggak bikin dosa, ku musnahkan kau, ku habisi kau kalau kau tidak bikin dosa. Di mana? Nah, Di mana Allah bikinlah berfirman dosa begitu? supaya Di mana apa? Allah berfirman begitu. Di mana Allah berfirman begitu? Kalau kau tidak berbuat dosa, Allah musnahkan. Nih, Itu bukan firman itu. Itu bukan firman. Bukan firman itu. ini Bukan demi perkataan zat Allah yang itu. jiwaku berada di tangannya. Muhammad bersumpah nih, kalau kau tidak bikin dosa sama sekali, niscaya Allah akan musnahkan kalian dan akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu mereka pun mohon ampun dan Allah akan mengampuninya. Makanya Allah ini seperti ibarat orang tua yang kedua. Nak, kalau Ya, kau di nggak mana? bikin dosa sama sekali, Di mana Allah kau akan berfirman? dimusnahkan. Bikinlah dosa supaya kau minta ampun dan saya ampuni. Itulah bagaimana kalian tersesat. Oke, karena saya mau berangkat bang. Ini saya ada mau berangkat sesuatu, Bang Nur. Besok kita lanjut Oke. kembali ya bang ya. Oke, mohon maaf ya bang ya, Siap. saya turunkan. Oke, Oke, aman. oke. Saya sudah sekitar kurang lebih 5 tahun untuk percaya ke Yesus dan mengalami betul-betul lawatan yang nyata dari sebelumnya kehidupan saya yang Muslim. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru di sini atau belum kenal saya, kenalin nama saya Aya. Dan dari kecil saya itu lahir dari keluarga Muslim. Tidak ada satupun dari keluarga saya, bahkan dari oma, opa, semuanya itu nggak ada yang Kristen, nggak ada yang kenal Yesus. Dan semuanya ya betul-betul percaya kepada Islam itu karena memang sudah turun-temurun seperti itu. Dan akhirnya nurun juga ke salah satunya ke saya. Sampai sekarang keluarga saya juga masih, sayangnya masih Muslim seperti itu. Dan untuk sedikit background,
dari dulu itu saya itu memang sangat sayang ya sama Allah saya gitu. Saya betul-betul kalau udah bahas soal Allah, bahas soal hati, bahas soal apa ya saya bilang ya tentang iman gitu. Saya tuh selalu tersentuh dan nggak pernahnya saya merasa kalau misalnya saya itu benci dengan Allah saya gitu. Betul-betul ya, seperti itulah kehidupan saya sebelumnya waktu Muslim. Semuanya adalah tentang mengetahui Allah dengan bentuk reference gitu ya saya sebut ya. Reference itu ya takut akan Tuhan itu sendiri, tapi juga ada satu hal yang entah kenapa di hati saya itu kosong gitu loh. Hati saya tuh kayak merasa meskipun saya sayang sama Allah, saya itu tidak akan pernah bisa bersatu. Ibaratnya kayak kalau misalnya kita tuh lagi sayang sama seseorang tapi kita udah tahu tidak akan pernah bersatu dengan orang itu, seperti itu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya hidup dalam dogma di mana Allah itu tuh ibarat ya ada di langit ketujuh. Meskipun dalam pemahaman Islam Allah itu dekat, Allah itu ada di hati kita, tapi kita ini yang ya mengaku saja mungkin teman-teman ada yang Muslim juga di sini atau mungkin pernah jadi Muslim, kita juga tahu kan relate banget gitu. Kalau misalnya meskipun kita tahu bahwa Allah itu dekat, tapi ya ada benteng pertahanan, ada benteng yang jauh yang memisahkan antara kita dan Allah kita ya karena kita adalah sekedar hamba yang terhalang oleh dosa gitu. Dan rasanya itu kayak melelahkan sekali gitu loh, harus betul-betul buat saya yang pada saat itu di bawah 21 tahun ya karena sebelum saya karena saya percaya Yesus itu di 21 tahun itu ya beneran rasanya seperti apa ya, selalu terhakimi oleh dosa sendiri gitu. Tiap kali saya doa, ya Allah aku tuh betul-betul pengen dekat sama Allah gitu, tapi kayak dosa saya tuh tidak akan pernah hilang gitu, seolah bayangan atas neraka yang selalu kita diberikan doktrin itu akan terus mengikuti dan menghantui. Nah, tiba dulu pernah saya haji kecil atau umroh di 2018. Itu bagi umat Islam itu adalah sebuah bentuk di mana kita menjalankan rukun Islam ya, benar-benar yang kayak rukun iman, rukun Islam semuanya adalah tentang doing more gitu kalau saya sebut ya, tentang kita bersikap dan berperilaku dan melakukan lebih. Mungkin kalau saya lebih alim, saya lebih banyak bersedekah, saya lebih banyak mendekatkan diri sama pencipta saya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak pahalanya, semuanya itu tentang menghitung gitu loh. Makanya jujur saya datang di tanah suci pada saat itu ya motivasinya supaya ini adalah tanah yang dianggap suci, jadi saya akan lebih merasakan kedekatan bersama Tuhan gitu pada saat itu. Tapi jujur malah di titik situ di depan saya ingat sekali saya datang karena itu umrohnya bareng-bareng sekeluarga semuanya. Tapi ada momen di mana saya mau datang sendiri lah. Saya di depan Ka'bah pada saat itu, saya sekedar bengong aja. Ini bagaimana ya, semua orang di sini tuh menyembah satu Allah yang sama gitu. Mereka ingin sekali untuk dekat dengan penciptanya. Mereka itu haus akan Tuhan gitu. Begitu pula saya yang duduk di situ. Saya ingat saya nangis kayak sekedar curhat sebenarnya, nangisnya ya Allah, kenapa ya? Aku tahu ini tuh udah ibaratnya udah naiknya banget sebagai seorang muslim itu ketika kita menginjakkan di tanah suci. Tapi kok saya betul-betul merasa ada something more, ada something bigger, ada something behind yang saya nggak pahami di posisi itu. Itu usia saya masih 18 tahun di situ, tapi bersyukurnya saya itu dari dulunya merasa selalu punya apa ya rasa penasaran gitu untuk sesuatu. Dan di depan Ka'bah itu saya doa, ya Allah, gimana caranya supaya saya betul-betul dekat dengan Engkau tanpa merasa dihakimi dosa-dosa saya gitu. Ada something behind yang saya nggak pahami ini. Tolong kiranya ya suatu saat saya bisa diberikan pemahaman gitu. Dan ya waktu berlalu, segala macam hal berlalu.
2019 saya pindah ke Rusia karena waktu itu saya kuliah. Saya masih muslim pada saat itu, tapi sempat terjerumus sama dunia ateisme dan agnostik gitu, karena di Rusia memang exposure pergaulannya adalah ya kebanyakan mereka belum percaya adanya Tuhan gitu, betul-betul yang ada Tuhan tapi lebih ke menuhankan diri sendiri, begitulah budaya barat gitu. Nah, lalu suatu masa setelah dengan kehidupan saya yang seperti itu berjalan, di 2021 akhir saya itu mulai untuk balik lagi ke Indonesia karena waktu itu masa pandemi. Saya masih ingat banget itu momen-momen penentuan di mana saya akan lanjut kuliah di Rusia atau saya akan membuang 3 tahun saya sia-sia hanya karena tidak lulus satu ujian gitu. Karena waktu itu switching ya dari dari offline terus ke online itu keteteran banget, dan saya ada satu ujian remet terus bener-bener yang kayak bagi anak usia 21 tahun itu terberatnya hidup gitu, karena kalau ini nggak lolos ya 3 tahun saya ke belakang bener-bener kosong, nggak ada artinya sama sekali gitu. Habis itu di titik situ tuh suatu hari saya di mobil bersama-sama orang yang saya kasihi. Nah, beliau ini memutar sebuah musik rohani gitu. Saya nggak ingat tepatnya apa, karena itu adalah playlist gitu ya, jadi berganti-berganti, tapi yang jelas itu adalah lagu rohani. Sepulangnya saya dari di mobil itu mau kemana gitu, terus habis itu saya pulang, saya nggak tahu kenapa kok ada suara yang memanggil terus ya, come back home. Suaranya tuh awalnya tuh lirih banget di dalam telinga batin saya tuh, kayak lirih banget, come back home. Saya bingung dong, come back kemana, orang saya udah di rumah gitu, ibaratnya kan saya udah balik dari Rusia ke Indonesia gitu, come back home kemana lagi gitu kan. Menuju pada saat itu kebetulan itu adalah tepat seminggu sebelum saya ujian, itu adalah seminggu sebelum hari pencurahan Roh Kudus, yaitu pada saat hari kenaikan Kristus gitu. Nah, di momen itu jujur suara itu terus-terusan menghantui saya. Saya bingung banget, ini suara come back home, pulanglah, itu makin keras seiring mendekati 10 hari KKR pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Nah, saya ceritakan ini sebenarnya suara apa ya, kok ada yang manggil-manggil saya gitu, dan saya tuh ngerasa tenang dan damai banget dengan mendengar lagu rohani ini di saat posisi saya yang pada saat itu lagi chaos lah ya bahasanya. Terus dia bilang kalau ya itu Roh Kudus, tapi saya nggak tahu siapa itu Roh Kudus gitu kan. Saya mikir ya udahlah paling perasaan saya aja. Nah, tibalah di hari Minggu itu ibadah kenaikan Kristus pada saat itu. Terus tepatnya malah di pas hari Minggu juga dia ajak saya untuk ke gereja gitu. Sebelumnya tuh saya nggak mau aja gitu untuk masuk ke gereja, tapi nggak tahu kenapa, karena saya mendengar suara itu, dan sekali lagi saya bilang ya, dari dulu tuh saya terdorongnya adalah dengan rasa penasaran gitu ya. Memang Tuhan tuh paling tahu titik anaknya tuh paling bisa tersentuh dengan apa. Akhirnya saya mencoba untuk merasionalkan di pikiran saya, karena sebelumnya saya bilang itu saya masih muslim. Saya merasa dengan doktrin ya gereja itu salah, Tuhan yang paling benar itu ya Tuhannya orang Islam gitu. Terus habis itu saya juga berpikir ya Yesus itu manusia, segala macam, banyak pikiran saya ketika dia ajak saya ke gereja itu. Tapi entah kenapa ada suara di dalam hati saya itu yang bilang berangkat aja, ikut aja, datang aja. Akhirnya dengan rasa penasaran saya untuk menjawab come back home ini yang begitu keras dalam batin saya pada saat itu, ya sudah, saya iyakan. Sampai di dalam gereja saya masuk, duduk di situ. Jujur selama masa praise and worship itu saya betul-betul mengolok dalam hati saya. Saya tetap ikut berdiri, ikut duduk, tapi dalam hati saya mengolok-olok gitu. Ibadah kok kayak gini, ibadah kok kayak konser, ibadah kok nggak ada hikmatnya gitu kan. Saya sebagai seorang muslim pada saat itu merasa ya ibadah sama Tuhan itu ya khusyuk gitu, diam, tenang, segala macam, karena saya nggak mengerti kan arti praise and worship itu seperti apa. Lalu ya udah sambil mengolok-olok dalam hati saya gitu. Terus habis itu tibalah sesi di khotbah.
kebetulan pada saat itu yang berkhotbah adalah pastor dari luar negeri gitu. Jadi dia pakai bahasa Inggris seperti itu. Gak taunya kok materinya sangat relate banget ya. Soalnya ini tuh betul-betul bicara sama saya gitu. Kayak bener-bener ini kok tepat banget. Ini apa ini? Nah, hati saya yang udah awalnya benteng pertahanannya turun gara-gara suara Comeback Home itu, pas dengar khotbah itu makin turun lagi karena sangat relate gitu. Tapi saya belum yang kayak percaya gitu. Saya cuman berpikir, oh iya, ya kan semua agama mengajarkan kebaikan gitu. Jadi ya pasti yang dikasih tahu juga yang baik-baik gitu. Itu ada banyak banget pastornya membawakan firman Tuhan segala macam, nggak taunya kok tepat banget sama situasi saya yang saat itu lagi kalut. Terus pas pada saat itu sesi praise and worship kedua, karena itu ibadah kenaikan Kristus, jadi cukup lama ya ibadahnya di praise and worship kedua itu. Si pastor ini setelah menutup khotbahnya dia bilang, the tongue of fire will anoint you and it will be above you and looking at you, and then mengurapi gitu intinya. Lidah-lidah api itu akan mengurapi kamu dan membuat kamu paham atas segala hal. Nggak tahu kenapa tuh saya kayak, kok si suara Comeback Home ini tiba-tiba muncul lagi gitu, kayak kok ini apa ya, saya bilang familiar gitu suara ini dalam kepala saya. Akhirnya nggak taunya di detik itu juga saya itu berbahasa roh. Tapi sebelumnya pada saat itu saya nggak ngerti ya apa yang saya lakukan. Betul-betul saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya nggak ngerti kalau ini adalah bahasa roh. Saya baru tahu setelah saya menjadi Kristen. Tapi yang jelas lidah saya tuh mulai merapal-rapalkan bahasa-bahasa yang saya bahkan nggak tahu sama sekali gitu. Saya merasa saya ini kenapa gitu dalam diri saya tuh, loh kok saya tiba-tiba berbicara bahasa lidah seperti ini gitu. Kenapa lidah saya jadi seperti ini? Jadi waktu itu tuh 90% lidah saya bergerak sendiri, 10%-nya saya sadar. Cuman nggak tahu kenapa saya rasanya damai gitu pada saat itu, bukan yang kayak bingung, bukan yang kayak bukan yang kayak aku kerasukan kali ya gitu. Karena kalau pandangan Islam itu kan ya saya kena setan atau apa gitu. Mungkin ini setannya Kristen atau apa seperti itu kan. Tapi pada saat itu yang kayak bener-bener ya ngeflow gitu loh ibaratnya. Tapi di suatu titik juga saya ingat banget itu tubuh saya kan di gereja dengan berbahasa lidah itu. Karena mata saya merem pada saat itu, pandangan saya itu tuh saya dibawa visualnya tuh seperti di padang gurun luas sekali. Padang gurun kalau yang di Arab-Arab gitu, di Jazirah Arab tuh yang kayak gitu persis, tapi nggak panas. Bener-bener dinginnya juga nggak kering gitu. Saya tuh nggak tahu kenapa bisa sangat-sangat merasakan dan ingat apa yang terjadi pada saat itu. Sedingin, nggak yang dingin AC, bener-bener dingin sepoi-sepoi aja gitu lah. Saya bingung kenapa saya dibawa ke sini gitu. Saya tahu tubuh saya di gereja, tapi pemikiran saya dan pandangan saya tuh dibawa ke padang gurun itu. Lalu nggak selang lama ada cahaya yang luar biasa, sangat terang banget sampai saya tuh tersungkur terduduk seperti itu, saking terangnya cahaya itu dari atas saya, jadi kayak tepat banget di kayak matahari kalau kita ngelihat ke atas gitu, tapi agak dekat gitu. Begitu dekat sampai saya benar-benar tersungkur karena nggak bisa lihat cahaya itu. Nah, dari cahaya itu ada suara yang cukup familiar. Itu suara yang selama 7 hari ke belakang selalu bilang pulanglah, pulanglah, pulanglah. Suara itu bilang dengan kata-kata yang berbeda waktu itu. Follow me and I will show you the way. Ikuti aku, maka akan kutunjukkan caranya. Saya langsung di situ nangis-nangisnya karena saya bingung, antara heran, antara nggak nyangka, antara takut, antara ini apa gitu. Kayak betul-betul di posisi itu tuh saya sampai sekarang tuh kalau mengingat hal itu tuh beneran terjadi nggak ya, jujur aja sebagai manusia kayak logikanya nggak nyampe gitu, kok bisa ya terjadi seperti itu. Tapi yang jelas rasanya tuh penuh dengan damai yang kayak seolah angin di padang gurun itu tuh memeluk saya gitu loh. Orang kalau misalnya dengar kesaksian saya seperti ini tuh bahkan sampai sekarang masih bilang saya itu membuat-buat atau segala sesuatu, dan saya tuh orang yang logis banget gitu, makanya saya ambil kuliah kedokteran karena saya sangat suka dengan sains. Itu pertama kalinya untuk kesekian lama saya merasa bahwa ya ada sesuatu di luar kontrol kita. Di posisi itu saya terheran-heran. Setelah suara itu saya merasa
betul-betul tersentuh di hati saya. Nggak selang lama dari suara itu muncul, ada kayak billboard di kanan kiri saya tuh, billboardnya itu seperti kayak video gitu, kayak layar. Dia itu ngeplay momen-momen di mana waktu itu saya sendiri dan saya nggak pernah ceritain itu ke siapapun. Saya pokoknya nangis sendiri, seolah tangisan saya tuh ada CCTV-nya gitu, kayak bener-bener nunjukin posisi CCTV di mana ya itu saya lagi nangis di kamar itu, saya bener-bener lagi sedih banget, gak ada temennya, gak ada orang lain ya, itu momen kesendirian saya semuanya. Dan dari suara itu, dari sinar yang seterang itu tadi berkata seperti ini, I was there with you, aku ada di sana bareng kamu. Dan di situ saya bener-bener yang kayak nangis meraung-raung lagi, bener-bener yang langsung bertobat, langsung merasa saya tuh heran gitu, apa ini semuanya, tapi di saat yang sama saya merasa kalau saya harus bertobat di posisi ini. Ini sudah bukan kuasa saya lagi, udah sejauh-jauhnya manusia nggak mungkin dibawa sejauh ini gitu di pikiran saya. Ini udah beneran sesuatu yang kayak saya harus minta ampun, saya harus minta maaf sama momen-momen di mana saya kepahitan sama Tuhan, momen-momen di mana saya saya bilang bener-bener benci sama Tuhan dan merasa Tuhan itu nggak ada segala macem, dan saya harus meminta ampun istilahnya. Setelah momen itu, jujur saya secara kan badan saya masih di gereja dan berbahasa roh ya pada saat itu ya. Saya tuh benar-benar masih merapalkan banyak banget bahasa-bahasa roh dan bahasa lidah yang saya juga nggak ngerti artinya atau nggak ngerti apa yang terjadi pada saat itu, sampai saya terduduk di bangku karena udah nggak kuat berdiri juga. Terus habis itu saya tersadarkan, jadi benar-benar sadarnya itu saya berdiri lagi. Terus begitu praise and worship-nya udah mulai lirih, dada saya tuh kayak terbusung, terangkat gitu, dan seolah ada something yang pergi tapi dia meninggalkan sebuah perasaan yang saya bingung juga sih, itu nggak ada perasaan senyaman itu seumur hidup saya, baru pertama kali saya rasakan di situ. Ada kayak something yang saya bilang ya kayak ada roh pergi keluar dari saya tapi rasanya damai banget gitu loh, ada sesuatu terlepas dalam diri saya. Bangun dari situ jujur saya heran. Saya bingung apa yang baru aja terjadi, saya diliatin orang pada saat itu, saya bener-bener tadi itu apa ya, itu nyata nggak ya, masih yang kayak shock gitu loh. Lalu saya pulang lagi. Pas pulang, karena itu saya datang ke gereja bareng sama teman saya pada saat itu, jadi ya saya tanya ke dia apa yang baru aja terjadi, akhirnya dikonekkan sama pastor. Saya tanya kepada pastor tersebut apa yang baru saja terjadi, dijelaskan tentang Holy Trinity atau Tritunggal, terus habis itu ya pemahaman tentang Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus hubungannya seperti apa dan apa yang baru saja saya rasakan segala macam. Jujur memang sangat tepat gitu, tapi saya masih dengan mental block, saya bilang ya kayak nggak percaya gitu loh. Kok bisa gitu kan, dan akhirnya setelah dari situ pastornya sendiri yang juga menyarankan saya lebih baik kamu tanyakan kepada Tuhanmu gitu. Setelah konsultasi itu jujur yang saya lakukan adalah saya sholat. Saya beneran sholat di situ. Saya minta ampun dulu, saya minta ampun sama Allah karena saya mungkin salah ya untuk masuk ke dalam gereja ini. Saya mungkin udah menyekutukan Allah, udah bener-bener musyrik gitu ya, rasanya kayak bener-bener sudah ibaratnya sudah tidak percaya sama Allah lagi. Tapi ada sesuatu di hati saya yang merasa kalau Allah yang tiap hari saya panjatkan doa itu adalah sosok pribadi yang saya temui via cahaya di visual itu gitu, di visual pandangan saya. Jadi di dalam sujud saya bilang, ya Allah, saya percaya. Saya nggak tahu Tuhan orang Islam yang benar kek, Tuhan agama Kristen yang benar, Tuhan agama ini yang benar, saya nggak peduli. Saya percaya bahwa penciptaku itu yang paling luar biasa, yang mendengar doaku, dan aku tiap hari memanjatkan doa itu ya kepada penciptaku itu. Jikalau memang ada hal yang belum ku ketahui, tolong beri aku tahu. Dan jikalau memang ini jalannya untuk aku mengenal Engkau lebih dalam,
tolong kasih bantu aku untuk dipermudah dalam jalan itu. Dan berselang berapa waktu, ada banyak sekali divine intervention, pertemuan-pertemuan yang memang saya yakin banget itu adalah pertemuan yang Tuhan rancangkan gitu. Saya jadi yakin bahwa ternyata ya Tuhan itu di luar pemahaman agama mana yang paling benar gitu. Tuhan itu satu, Tuhan itu ya Bapa kita yang menciptakan kita, dan Dia tidak menciptakan agama apapun seperti itu. Jadi setelah memahami hal itu, saya semakin mantap. Suatu malam saya tergerak, terdorong secara spontan, saya bilang saya mau dibaptis. Ada dorongan yang begitu berani pada saat itu, meskipun saya dengan keluarga masih Islam. Seperti itu. Dan ya begitu adalah cara saya mengenal Tuhan. Namun perjalanan ternyata nggak berhenti di situ. Betul yang orang-orang percaya Yesus katakan bahwa ya nanti tetap harus ada proses untuk memikul salib, untuk mengenal Yesus segala macam. Tapi daripada saya berpikir itu sebagai apa ya saya bilang ya, sebagai restriction atau limitasi atau sebuah hal berat, justru saya mengenal karakter Tuhan paling dalam adalah di momen itu. Kalau saya harus mengulangi itu lagi, ditanya asalkan itu adalah sebuah media yang akan Tuhan pakai untuk pengenalan saya akan Tuhan lagi, saya nggak keberatan, karena betul-betul saya ngerasain siapa itu Roh Kudus, bagaimana Bapa akan bertindak dalam kehidupan saya gitu. Karena di situ adalah proses di mana saya ngalamin pembaruan identitas. Jadi singkat cerita, setelah percaya ke Yesus, pastinya kehidupan tidak mudah. Dari orang tua yang pertama sangat menentang, tapi sebenarnya orang tua saya itu baru tahu di tahun lalu ya, mungkin sebelumnya cuma merasa-merasa aja, tapi karena kesaksian-kesaksian yang saya bagikan jadi baru ngerasain gitu, yang bener-bener loh sudah mengaku dia. Jadi sebelum itu saya betul-betul ibadah tuh ya diam-diam, saya selalu pilih gereja yang ada di mall, karena ya izinnya adalah ke mall, sebenarnya saya ke gereja gitu, betul-betul di gereja. Dan sempat saya mengisolasi diri karena saya merasa apa ya sudah, saya sudah percaya Yesus dan ya ini cukup gitu. Sempat saya juga terjatuh dalam cara hidup yang sebenarnya kembali lagi menjadi budak ya di saat Tuhan Yesus sudah tebus saya. Jadi betul-betul jatuh di ya dunia anak muda zaman sekarang seperti apa gitu. Jadi betul-betul yang saya bisa bilang itu jadi domba tersesat lagi di bagian keduanya gitu. Setelah diselamatkan, ditebus, kok malah jatuh lagi, ya sehilang itu saya. Tapi ternyata Tuhan nggak pernah lelah untuk cari saya, Tuhan nggak pernah lelah untuk panggil saya. Jadi betul-betul dalam setiap momen itu, setelah saya mencari dunia, saya bilang mencari prestasi, mencari achievement, mencari rekognisi, mencari validasi dari berbagai hal yang dunia ini tawarkan, masih ada rasa kekosongan di dalam hati yang itu membawa saya tuh untuk jadi kenal Kristus yang sebenarnya. 2025 saya benar-benar merasa nol pada saat itu. Nol semuanya, seolah Tuhan itu cabut semua hal yang pernah saya banggakan dalam kehidupan saya. Dia cabut bisnis saya yang sebelumnya lancar, dia cabut rekognisi saya, dia cabut betul-betul orang-orang di sekitar saya. Seolah saya memang sengaja dibuat untuk cuman mengandalkan Tuhan aja. Jadi di posisi itu, karena sebelumnya saya adalah pribadi yang sangat ambisius untuk ngejar keduniawian saya jadi lupa gitu. Sebenarnya saya itu hidup untuk siapa? Kamu ini udah ditebus, harusnya pasti ada purpose yang lebih besar gitu. Kenapa kamu lupa gitu? Jadi ibarat anak yang sudah diselamatkan sama bapaknya tapi ngilang lagi gitu. Akhirnya suatu masa di satu titik saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya lelah, saya nggak tahu harus ngapain. Lalu entah kenapa ada sebuah penunjuk yang itu suatu testimoni lagi yang cukup panjang ya dan detail, tapi intinya Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang memang membawa saya untuk mengerti dan mengenal Tuhan tuh yang beneran saya hidupi gitu loh, bukan cuma sekedar teori aja. Saya gabung dengan komunitas, saya dibawa untuk kenal-kenal orang-orang yang memang Kristen pengikut Yesus, bukan sekadar agama aja. Jadi yang betul-betul menghidupi iman itu. Dan jadi saya punya contoh role model gitu.
Seolah segala macam hal yang tadinya kosong itu terisi ketika saya ngerti siapa saya di dalam Kristus, karena saya mengenal betul-betul Yesus itu siapa dari anak-anak Tuhan yang lain. Barulah di situ dengan momen kesendirian saya itu ternyata Tuhan lagi detox segala macam hal yang saya tuhankan sebelumnya. Setelah Tuhan detox itu saya betulan diperbarui gitu. Entah kenapa saya ngalamin yang namanya dibaptis Roh Kudus itu seperti apa, tiba-tiba punya rasa boldness untuk bersaksi, punya rasa yang apa ya saya bilang ya, ngerti gitu esensi hidup ini untuk apa, bagaimana identitas kita sebagai seorang anak Tuhan gitu, bagaimana kita harus bersikap, siapa diri kita, apa purpose kita, apa yang kita pegang, semuanya itu benar-benar nyata sekarang gitu. Kalau Yesus itu bukan Tuhan yang ada di Bible aja, bukan Tuhan yang kita baca aja, tapi Tuhan yang hidup. Itu sebuah, jujur kalau saya bilang apa sih mukjizat yang dilakukan Tuhan dalam hidup saya, itu ya hidup saya. Hidup saya merupakan semuanya adalah mukjizat dari yang betul-betul berakar dari ibaratnya rantai, apa ya saya bilang ya, rantai roh yang sepenuhnya bukan dari Tuhan, sampai sekarang hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang betulan dihidupi, bukan sekedar teori, dan bisa untuk saya bilang dengan kuasa Tuhan saya apa ya, sangat punya keberanian gitu untuk meraih jiwa-jiwa lain yang memang masih berada dalam zona itu, dalam identitas yang salah itu menurut saya adalah mukjizat yang sampai sekarang saya rasakan. Sekian testimoni dan kesaksian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan teman-teman, kita baru saja mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa, yang tentu sangat memberkati kita semua. Ya tentu kadangkala tampaknya sulit ya untuk memuji Allah ketika kita mengalami kesulitan, apalagi kesulitan yang menumpuk dan kesedihan menutupi mata kita. Sebelum kita sadar, kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Lalu kebutaan spiritual kita membuat kita begitu mudah diserang oleh musuh kita, yaitu si iblis. Misi setan adalah mematahkan semangat kita. Ia tahu bahwa ia tidak dapat memiliki jiwa orang percaya, tetapi ia tidak mau menyerah. Oleh karena itu teman-teman, ia berusaha melakukan satu hal yang akan membuat hidup kita menjadi tidak efektif bagi Tuhan. Dan itu dilakukannya dengan membuat kita patah semangat dan merampas sukacita kita. Semangat yang patah adalah tujuan tertinggi musuh, tetapi pujian yang diucapkan di dalam adorasi kepada Tuhan mengubah perasaan kalah menjadi kemenangan yang berjaya. Teman-teman yang dikasihi, saya tidak tahu apa yang teman-teman alami saat ini. Mungkin ada yang sedang mengalami beban yang begitu berat, tetapi saya mau katakan satu hal, bahwa bawalah semua beban itu kepada Tuhan di dalam doa. Penyegaran dan semangat baru menanti kita semua. Rahasia pujian bukan terletak pada menunggu sampai segala sesuatu di dalam hidup kita tenang dan tentram. Rahasianya adalah belajar untuk memuji Allah pada saat-saat yang paling sulit. Inilah ujian iman dan kasih yang terbesar. Saya berharap kiranya melalui setiap video yang ada di channel ini boleh memberkati kita semua dan menguatkan iman kita dan membawa kita untuk semakin percaya bahwa seberat apapun masalah kita, seberat apapun beban hidup kita, kita tetap terus mengandalkan Tuhan, kita tetap terus percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah segalanya, seperti itu ya. Dan sekali lagi terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga membagikan setiap video yang ada di channel ini di media teman-teman, agar setiap video yang ada di channel ini boleh direkomendasikan oleh YouTube dan semakin banyak orang yang diberkati dan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.